Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Ariyanti, NPM 186900004 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Production of Volatile Aroma Compound by Kefir Starter Culture. Pendahuluan. Parameter dasar starter susu fermentasi memiliki ciri khas kemampuan untuk menghasilkan senyawa aroma. Aroma rasa pada yogurt diproduksi oleh asam non-volatil, volatil, dan senyawa karbonil. Sedangkan rasa dan aroma kefir tradisional dihasilkan dari aktivitas metabolisme simbiosis spesies bakteri dan ragi. Tujuannya adalah untuk mengetahui produksi karbonil secara kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan kultur starter kefir selama fermentasi dan setelah penyimpanan seminggu. Metode yang pertama yaitu penanaman mikroorganisme. Mikroorganisme dari biji kefir mewakili mikroflora dominan dan spesifik, digunakan untuk membentuk starter kefir. Kultur starter bakteri dan ragi diperbanyak pada susu skim dan MRS. Selanjutnya, kultur yang dihasilkan ditanam pada agar miring. Yang kedua, inokulasi 1 dan 2 pada kultur tunggal asam laktat. Inokulasi 1 dilakukan dengan cara susu skim yang diautoklaf diinokulasi dengan 1% dari setiap kultur strain tunggal yang dimasukkan ke dalam starter utama bakteri. Inokulasi berlangsung hingga pH 4,7. Inokulasi 2 menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi dan dihomogenisasi diinokulasi dengan 2% dari masing-masing inokula 1 sampai mencapai pH 4,7. Yang ketiga, inokulasi 1 dan 2 pada kefir A. Inokulum 1 kultur strain tunggal ditanam pada susu skim kemudian digunakan sebagai campuran yogurt. Sedangkan kultur ragi ditanam pada jus apel dan ditambah jus anggur dengan perbandingan 1:1. Inokulum 2 jumlah inokula bakteri yang diperlukan untuk membuat kefir A disiapkan dalam inokulum 1 dalam susu sapi yang dipasteurisasi. Sedangkan inokulum ragi yang dibutuhkan dibuat dengan menginokulasi 6% kultur ragi inokulum 1 dalam jus apel ditambah dengan jus anggur dengan perbandingan 1:1. Yang keempat, pengaktifan biji-bijian kefir. Pengaktifan biji-bijian kefir dilakukan dengan cara susu skim steril diinokulasi dengan rasio berat dari biji-bijian ke susu adalah 1:10 dan diinkubasi pada suhu 22 derajat Celcius selama 24 jam dengan 3-5 pengadukan. Butir kefir dipisahkan dari susu fermentasi melalui filtrasi dan dicuci dengan air steril. Biji kefir yang tumbuh digunakan sebagai inokulum sebanyak 3%. Yang kelima, penentuan senyawa rasa yang mudah menguap. Penentuan senyawa rasa yang mudah menguap dilakukan dengan cara sampel kefir dipindahkan ke botol hatchback kemudian sampel dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 4 menit. Yang keenam, penentuan asam organik. Penentuan asam organik ditentukan dengan mengencerkan sampel dengan asam perklorat untuk memberikan konsentrasi akhir sebanyak 0,01 m asam. Hasil dan pembahasan. Gambar 1 merupakan senyawa aroma volatil yang dihasilkan oleh bakteri starter disintesis selama fermentasi. Pada gambar 1, tahap utama pembentukan asetaldehida terjadi pada jam-jam pertama proses fermentasi difokuskan dengan kultur starter. Selama ini, bakteri asam laktat dari kultur starter pada dasarnya metabolisme laktosa menjadi laktat. Sintesis yang lebih intensif terjadi pada kefir dengan kultur starter diasetil yaitu 0,18 mgg yang terdeteksi pada jam kedua dari awal fermentasi. Sedangkan pada gambar 3, khususnya biji-bijian kefir diasetil terjadi pada jam ke-12 dengan aktivitas selanjutnya ditingkatkan hingga jam ke-42.
Pada gambar 1 dan 3, pada produk jenis yogurt yaitu asetaldehida, etanol, aseton, diasetil, dan 2-butanon merupakan penentu karakteristik aroma-aroma dari produk jenis yogurt. Sintesis asetaldehida lebih intensif pada kefir A dengan konsentrasi maksimum 18,3 mgg dibandingkan dengan 9,5 mgg pada kefir B. Pada kefir A, kultur strain tunggal dan kefir B asetion tidak terdeteksi. Dapat dilihat pada gambar 1 dan 3, aktivitas produksi etanol yang tinggi di kefir A dan B terjadi pada jam-jam pertama fermentasi. Konsentrasi etanol meningkat secara intensif hingga akhir fermentasi, yaitu 3975 m di kefir A dan 2876 m di kefir B. Konsentrasi maksimal diukur selama jam-jam pertama fermentasi sampai jam keempat di kefir A dan jam ke-12 di kefir B. Terjadinya aseton dalam konsentrasi yang sepadan dengan beberapa senyawa utama atau diasetil merupakan komponen dalam pembentukan sifat, rasa, dan aroma kefir A dan kefir B. 2-butanone terdeteksi pada kefir A dan kefir B. Gambar 2. Pada gambar 2A, Lactobacillus bulgaricus HPE1 memiliki aktivitas produksi asetaldehida yang jauh lebih tinggi daripada bakteri asam laktat lainnya pada starter utama. Hal ini menghasilkan rasa dan aroma yogurt lebih mencolok dari kefir A daripada kefir B. Pada gambar 2B dan C, terjadi konsentrasi diasetil maksimum dicapai selama pertumbuhan eksponensial dari kultur strain tunggal St. thermophilus T15, Lactobacillus helveticus MP12. Pada gambar 2D tidak terdeteksi aktivitas alkohol dehidrogenasi St. thermophilus strain. Pada gambar 2A, B, dan D, Lactobacillus bulgaricus HP1 dan kultur Coccus strain tunggal dari starter tidak menghasilkan 2-butanone. Gambar 4. Pada gambar 4, diasetil kefir A dan kefir B adalah produk dari katabolisme glukosa dan produksinya dihubungkan dengan pembentukan pirufat. Pirufat diubah menjadi laktat dan sisa pirufat diubah menjadi asetaldehida dan diasetil. Pirufat terdeteksi setelah 7-10 dan akumulasinya berlanjut hingga jam ke-16, yaitu 7,10 m di kefir A dan hingga jam ke-21, yaitu 11,05 m di kefir B. Tabel 1. Dapat dilihat pada tabel 1 terjadi perubahan kuantitatif yang terjadi selama 7 hari penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius tidak terjadi secara signifikan untuk rasa dan aroma produk. Pada kefir A, produksi etil asetat mengikuti jalur dalam kultur murni Lactobacillus C15. Produksi aktivitas kefir A menurun yaitu pada jam ke-16 yaitu 0,078 m menjadi 0,019 m. Sedangkan pada kefir B konsentrasi etil asetat menurun dari 0,023 mgg pada jam ke-42 sampai 0,010 mgg pada 7 hari. Kesimpulan, kandungan senyawa karbonil yang dihasilkan oleh starter kefir lebih besar dibandingkan dengan biji kefir. Konsentrasi asetaldehida maksimum yaitu 18,3 mg dalam kefir dengan kultur starter Lactobacillus delbrueckii sub sp bulgaricus HP1 diisolasi dari biji kefir. Diasetil tertinggi aktivitas produksi pada kultur starter sebanyak 1,87 mg dan kultur strain tunggal St. thermophilus T15 sebanyak 1,62 mg. Lactobacillus
Helveticus MP12 sebanyak 0,85 mg dan Lactis sub sp Lactis C15 sebanyak 0,42 mg. Lactobacilli LB Delbeuci sub sp Bulgaricus HP1 dan LB Helveticus MP12 menghasilkan aseton yang tidak ditemukan dalam kultur koki. Saccharomyces cerevisiae A13 menghasilkan etanol dan CO2 dalam jumlah 3975 mg 1 banding 1 dan 80 gram L1 yang memberikan rasa dan aroma khas kefir yang dibudidayakan yang merupakan ciri khas kefir asli. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.